Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Senin 18 September 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kasus penembakan gas air mata yang dilakukan oleh pihak penegak hukum di bangsa ini tidak hanya terjadi di Kanjuruhan. Kali ini korban mulai berjatuhan, bahkan ada anak-anak yang usianya masih 8 bulan yang menjadi korban dari penembakan gas air mata, yakni di Kepulauan Rempang, Batam Riau ini. Tentu sangat menyakitkan ketika anak-anak sekolah dasar, anak-anak yang usianya masih 8 bulan, bahkan menjadi korban dari penembakan gas air mata. Alasan mereka karena gas air mata ini tertiup angin. Sebuah alasan yang menurut saya sangat tidak masuk di akal. Sekali lagi, saya sebagai rakyat jelata saya berpikir bahwa kasus di Kanjuruhan yang merupakan korban dari penembakan gas air mata itu cukup terjadi di situ. Ternyata tidak. Praktek penembakan gas air mata ini makin membabi buta, membrutal di bangsa ini. Setiap kasus, setiap persoalan, petugas keamanan tidak serta-merta mengambil tindakan dengan menembakkan gas air mata. Padahal penembakan gas air mata ini sudah seringkali memakan korban. Sungguh, ini sangat miris. Bagaimana yang katanya pihak penegak hukum adalah suri toladan untuk mengayomi rakyatnya, untuk melindungi rakyatnya? Bagaimana rakyat bisa bekerja sama dengan pihak penegak hukum jika segala persoalan, segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini, gas air mata selalu dijadikan nomor satu untuk mengusir warganya? Sekali lagi, tindakan ini menuai kecaman keras dari semua kalangan, dari semua pihak. Tapi pihak penegak hukum tidak pernah membuka mata. Tidak pernah belajar dengan kasus Kanjuruhan. Jika mereka belajar, maka saya sangat yakin dan percaya hal serupa tidak lagi mereka terapkan di tempat-tempat lain. Tapi kali ini, saat ini, kita menyaksikan lagi, dipertontonkan lagi oleh petugas keamanan dengan menembakkan gas air mata di Kepulauan Rempang itu. Saudara, untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa semua, kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Semoga saja hal serupa tidak terjadi. Cukuplah di Kanjuruhan
yang memakan banyak korban. Jangan lagi di Kepulauan Rempang itu. Mari kita simak bersama-sama. Jadi kapan Angin akan ditetapkan menjadi tersangka setelah terus-menerus menjadi status tersangka tersebut disampirkan dalam kasus yang berdampingan dengan gas air mata? Mulai Kanjuruhan dan kini Pulau Rempang. Apakah korban-korban dalam kejadian ini sebanding dengan proyek yang dikatakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Ekonomi yang mana? Ekonomi yang hanya akan dinikmati oleh negara tanpa sedikit pun menyasar rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi tapi masih menyisakan derita kepada sebagian rakyat yang seolah dibasmi. Sedikit aneh ketika kepolisian Polda Kepri meminta masyarakat tidak terprovokasi, sementara ditemukan fakta dan keterangan berbeda dalam kasus ini. Aparat yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat kini seolah seperti pelindung investor yang justru akan menggusur masyarakat adat setempat. Melansir salah satu portal berita, masyarakat adat setempat tidak menolak pembangunan, namun menolak relokasi atas bumi tempat mereka tinggal sejak tahun 1834, di mana mereka telah mengajukan legalitas tanah kepada pemerintah, namun tidak kunjung diberikan. Sampai ketika ternyata legalitas tersebut lebih dulu diberikan kepada mereka yang katanya akan menjadi investor dalam pertumbuhan ekonomi negara. Ada yang berdomisili di Pulau Rempang dan tahu kronologi asli dari kasus ini? Coba ceritakan dan mari kita kawal bersama, karena keadilanlah yang harus menang. Debat tetap pakai adab. Bukti nih guys, ini berapa banyak nih gas air mata nih? Ini sekolah nih guys, sekolah SD nih. Dikumpulkan berapa banyak gas air mata nih. Nah ini pun masih ada isinya. Masih ada. Nah, oh masih ada isinya nih. Pakai yang jatuh tadi. Nah ini yang nggak meledak. Yang nggak meledak bang ya. Anak sekolahan dan bayi 8 bulan jadi korban penembakan gas air mata oleh aparat. Lagi dan lagi gas air mata. Yang jadi korban anak-anak, kan? Tolonglah buat para jenderal-jenderal, para politikus-politikus, para dewan-dewan. Bila perlu Bapak Presiden, segera diselesaikan masalah-masalah yang ada di Batam. Kasihan para anak-anak itu. Cuman ya negeri kita ini selalu dengan masalah. Nggak pernah damai. Belum siap Aceh, kasus penganiayaan, masuk Batam, masuk Rempang. Belum siap lagi itu kasus Joshua. Hancur kita Indonesia ini, hancur. Saya anak tempatan. Tolonglah mama saya janda dan main tangan terus mama saya bu. Tolonglah bu. Karena aparat udah seperti sales. Bawa rumah brosur, rumah goib yang kami tidak tahu di mana rumah kami. Rumah goib pak. Maksudnya? Terima kasih sama aja ibu-ibu ini. Dan saya berharapkan untuk aparat-aparat, saya harapkan Bapak harus menarik pasukan-pasukan pekerjaan-pekerjaan kita sehingga membuat kami resah Pak. Ibu-ibu pada ketakutan. Tidak akan direlokasi. Kami siap di tempat tinggal kami. Apapun terjadi, kami siap. Hanya itu Pak, kami berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani, karena saya istri petani, suami saya orang tempatan. Jadi maaf bu ya, selama ada masalah ini selama beberapa bulan, suami saya tidak pernah bekerja lagi pak. Untuk makan saja kami susah betul pak. Jadi mohonlah sekiranya bapak membantu kami orang-orang di sini. Tolong betul pak. Saya mengharap bapak ibu menolong kami semua. Kami pun masyarakat dan penggalang tidak mau direlokasi dan tetap kami mempertahankan hak-hak kami. Itu aja Pak. Terima kasih. Alphonse, polisi harus tahu nggak hal-hal seperti ini? Disitulah ada fungsi intel untuk pull bucket dan informasi. Karena kalau dari informasi dari saluran terbuka,
si wali kota Batam yang namanya Muhammad Rudi yang mantan polisi, entah apa sekolahnya itu, dia malah omong depan umum, udah beruntung kalian punya rumah tuh sehari berapa sih, bisa-bisa 10 juta aja hebat itu dan sebagainya. Jadi kalau dia bikin pernyataan merendahkan dong, justru di merendahkan situ harkat martabat dia sebagai kepala wilayah, sebagai bapak daripada rakyat, dia merendahkan, dan dia sendiri punya kebodohan karena dia sendiri juga asalnya tidak jelas di situ kan. Jadi pengetahuannya polisi pas-pasan. harus tahu sebetulnya adanya potensi-potensi permasalahan yang belum diselesaikan. Ya? Dan ini memang belum selesai. Kalau polisi tahu bahwa ada problem-problem yang belum diselesaikan yang cukup mendasar, tadi dikatakan Pak Petrus ya, harus ada ganti rugi, harus ada tim pembebasan tanah ya, kemudian ada musyawarah ya, ini belum kita poin. Tapi kemudian polisi main sikat itu gimana? Ya, kalau kita lihat kemarin datang dengan alat dan sebagainya, dengan kekuatan dan sebagainya, saya teringat perang di Ponorogo. Bagaimana Belanda sebagai penjajah datang patok-patok tanah, lewati ke pekuburan, melawan. Nah, Belanda kan bukan pemilik tanah Hindia Belanda ya. Nah, sekarang juga sama rakyat di sana. Rakyat ini yang sekarang menduduki, datang aparat dengan kekuatan dan sebagainya, pakai gas air mata, tembak-tembakan, anak-anak ketakutan. Alat negara ini, kamu nih ngelindungi siapa sebenarnya kalau seperti ini? Ini pertanyaan mendasar tadi ya. Jadi negara atau pemerintah ini sebetulnya ada untuk rakyat atau untuk pemodal ya. Ini yang harus menjadi perhatian Pak Jokowi ini ya. Pak Jokowi, Anda presiden, pemegang mandat konstitusi. Keluar dulu. Rumah warga dulu. Rumah masyarakat. Rumah warga dulu. Sana deh. Rumah warga dulu. Bu, ibu. Ayo, bu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita menyimak cuplikan video tadi, ada hal yang terlintas di dalam benak saya, bahwa mentalitas dari anak-anak itu pasti semuanya jatuh. Mereka merasa ketakutan. Mereka merasa hidup mereka diintimidasi. Dan itu dilakukan oleh aparat negara. Pihak penegak hukum yang adalah alat negara yang sebenarnya untuk melindungi rakyatnya. Tetapi hal serupa tidak diterapkan di Rempang. Sungguh, ini sangat disayangkan. Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, para kepala daerah, mohonlah berpikir bijak. Sebuah pernyataan yang begitu tegas dari rakyat. Mereka menolak relokasi. Sekali lagi, mohon dipertimbangkan. Nyawa jangan sampai menjadi taruhan. Saudara, mari kita lanjutkan lagi.
Gue bakal jelasin kasus Pulau Rempang dan apa yang sebenarnya terjadi supaya kita semua bisa aware tentang apa sebenarnya yang terjadi sama negara ini. Kalau teman-teman nggak tahu, sekarang tuh lagi rame banget ngebahas kasus Pulau Rempang yang ada di Batam. Jadi masyarakatnya itu diusir lah dari pulau tersebut. Menurut gue ini terjadi karena kecacatan hukum itu sendiri. Dan ini juga ditambah dengan argumen Pak Mahfud MD Menko Polhukam kita. Pak Mahfud bilang ini tuh kesalahan KLHK. KLHK itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di mana KLHK itu memberikan hak atas tanah tersebut kepada orang-orang yang nggak berhak. Jadi simpelnya ini tuh masalah izin penggunaan tanah guys. Jadi Pulau Rempang itu kan ada tanahnya tuh. Nah tanahnya itu tuh dulu tahun 2001 sampai 2002 dikasih izin ke orang. Ibarat aja nih gampangnya ada tanah lahan kosong. Terus lo minta izin ke pemerintah, gue mau pakai nih lahan nih. Terus dikasih nih dengan hak guna usaha judulnya. Itu tahun 2001, 2002 ya, udah 20 tahun yang lalu. Ternyata sampai 2004 itu lahan gak diapa-apain sama sekali. Akhirnya dikasihlah kepada pihak lain untuk menghuni lahan tersebut. Sumpah, ada tahu film yang membahas soal kayak gini, dimana ini tuh berhubungan sama hukum lingkungan. Jadi ketika ada pengusaha yang mau ngambil lahan mereka, sementara di sana udah ada penduduk asli dan warga adat di sana yang memang udah menetap dari lama di sana. Jadi kan campur tangan pemerintah sebenarnya di luar sepengetahuan mereka kan, karena kan mereka emang udah dari orok di sana gitu loh. Jadi kalau dari kacamata gua, benang merah dari kasus ini adalah kecacatan undang-undang memberikan akses terhadap wilayah kita sendiri. Pulau Rempang kan bagian dari Indo ya. Terus kenapa tuh warganya pada diusir? Karena mau dibangun jadi kawasan apa gitu, green apa gitu. Pokoknya kawasan bisnis lah intinya seperti itu. Sementara udah ada orang yang tinggal di sana. Paham kan ya maksud gua? Ya ini bisnis. In the end of the story ini bisnis. Ya menurut gua pemerintah harus turun langsung untuk melindungi warganya supaya nggak ricu kayak gitu. Ya pemerintah yang langsung ketemu sama pengusaha yang mau bikin bisnis di sana. Dan ya udah selesaikan gimana pokoknya. Karena kalau kita expect oh ya udah masyarakat daerah Rempang harus ngobrol sendiri sama pengusaha di sana, pemerintah nggak ikut campur lah. Nggak bisa sayang, warga di Rempang itu nggak punya kuasa apa-apa, yang punya kuasa kan pemerintah. Gubernurnya harus turun tangan sampai ke atas. Menurut saya ngawur. Mereka tidak punya sertifikat katanya. Mereka itu sudah ada. Kalaupun tidak punya sertifikat, kesalahan siapa? Itu rakyat yang di pinggiran, hinterland, yang sulit mengakses perizinan dan segala macam. Tapi dia sudah bisa dibuktikan beranak pinak dari kakek dan neneknya di sana. Dan bisa dibuktikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka ini, wilayah Rempang itu masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kerajaan Riau Lingga. Buktinya ada. Di Sembulang itu, di Bulang Lintang, ada makam Temenggung Abdul Jamal. Itu menunjukkan ada pemerintahan di sini sebelum ada Republik Indonesia. Itu 1800-an, mungkin 1843 atau 53. Artinya ada pemerintahan. Kok tahu-tahu wujud Indonesia merdeka, ya, kita memerdekakan diri dari penjajah, membuat aturan menyengsarakan warga negaranya. Itu yang saya bela sebenarnya. Saya tidak membela diri saya sendiri. Saya kecil nih, ada orang yang memiliki 100 hektar nih. Ya. Ini berbeda. Penanganan yang ini berbeda. Yang saya maksud, yang saya bela adalah rakyat Rempang, penduduk asli Rempang. Itu kan tidak banyak. Lahannya pun tidak terlalu luas. Nah, jadi cara penanganannya jangan digabung. Dipisahkan. Yang ini penduduk, dia mereka tidak anti investasi, bisa didekati dengan cara dialog. Nah, yang ini sudah betul deskripsi panggil. Pak Kabah punya lahan, punya. Untuk apa Pak? Tanam kebun, durian. Nah, itu Pak punya Bapak masuk di HPK. Waduh, saya nggak tahu. Memang saya nggak tahu. Karena 20 tahun saya pun tidak peduli pada tanah itu. Tahu-tahu ada teman ngasih bibit, saya tanam. Ya sekarang mau diambil negara. Silakan. Tadi mau ditulis menyerahkan lahan ini dengan sukarela kepada BP Batam. Berdasarkan kepada HPL BP Batam. Saya keberatan. Kenapa? Kan saya tidak tahu ada HPL dari BP Batam. Karena setahu saya belum ada HPL di sana. Kalau ada HPL BP Batam, maka berlaku ketentuan pertanahan soal lahan sebagaimana di Kota Batam. Apabila ada rumahan atau penduduk yang mendirikan bangunan di atas HPL BP Batam, digusur ya. Kan HPL BP Batam, pindah sana lah, di Kapling Siap Bangun. Maka tepatlah yang menawarkan tentang Kapling 200-500 tepat. Kan berdiri di HPL kami. Tapi kalau ini rakyat Rempang, kami di rumah kami, kok kamu mau pindahkan kami? Dengan alasan investasi 200. Apakah itu namanya keadilan? Terus dikatakan dia tak punya sertifikat. Apakah karena alasan hukum positif tidak punya sertifikat?
maka menjadi ilegal mereka. Tidak, mereka kan lebih dulu. Harusnya kan datang, kemarin ada paket Prona dari Bapak Presiden. Suruhnya ke sana lah. Kamu lah 100 tahun di sini, tak ada sertifikat, kami buatkan ya. Kan begitu prinsipnya pelayanan. Jadi jangan dilemahkan, dia akan selalu lemah. Mengatakan, tidak ada sertifikat. Melanggar hukum. Ya, hukum yang buat siapa? Kan kita yang buat nih. Pasti orang-orang yang tidak punya kemampuan. Karena tidak punya sertifikat, ada yang tidak punya KTP, tidak punya KK. Itu kan bisa didudukan. Selama ini ada RT, ada RW, ada lurah, aparat. Yang urus mereka di sana. Kenapa sekarang tak diurus? Dianggap orang liar. Betul. KTP-nya ada. Kapan PBB tetap dipacain. Tapi kapan ada urusan gini, kamu tidak punya surat ya? Tidak punya sertifikat, tidak boleh. Tapi kapan pajak cepat kan, namanya PBB. Maka saya bingung. Mabes TNI akan menurunkan pasukan, mau berhadapan dengan siapa dia? Orang Rempang itu sudah sampai ratusan ribu. Jangan-jangan ada yang menunggangi. Nah yang itu silakan berantas. Yang anti investasi tadi. Masyarakat Lempang tidak anti investasi. Termasuk statement Menteri ATR. Itu kita sudah mereka tidak punya sertifikat. Nanti kalau tidak punya sertifikat tidak boleh tinggal di Republik ini. Saya ada lagi di sana katanya. Nenek saya meninggal di sini. Saya bertempur sama Belanda dulu. Belum ada kementerian sudah bertempur di sini. Melawan Portugis bersama bergabung antara Laut Bugis dengan Melayu. Menenggelamkan kapal Portugis di Selat Malaka sana. Ada tak menteri ATR sana? Tidak ada. Mana ada menteri, mana ada ATR, mana ada APL. Tidak kenal ya. Bertempur mempertahankan tanah air ini. Tahu-tahu berdiri Republik. Tahu-tahu berdiri Pemko Batam, BP Batam. Kok sudah itu ditanya, punya sertifikat? Baliklah ke sana. Lahirnya di sini. Itu yang saya perjuangkan. Kalau yang begini-begini, tahu numpang ke macam Bapak Iskandar ini. Ya, tidak berhak ya. Setelah saya diberitahu, saya tidak tahu. Pak, Bapak beri di HPK, ya sudah. Ambillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit pernyataan ya, bukan pertanyaan buat saudara saya Taba Iskandar yang akhir-akhir ini terlalu banyak memberikan statement yang memanas-manasi situasi yang berkembang bagi saudara-saudara kita yang ada di Rempang Galang. Saya adalah aktivis yang tadinya sudah ingin mau mengundurkan diri karena usia sudah semakin usur, namun ketika ini menyangkut kemanusiaan, maka jiwa manusia saya itu terpanggil, tapi bukan untuk situasi yang membuat situasi menjadi semakin runyam. Tapi mari kita sama-sama seluruhnya, khususnya warga Batam, mari kita membuat statement-statement yang menyejukkan dan menjadi edukasi yang baik bagi seluruh masyarakat dan juga kepada pihak penegak hukum dan pemerintah yang ada saat ini. Bahwa apa yang disampaikan saudara Taba Iskandar itu selalu membuat statement yang ugal-ugalan, seakan-akan bahwa dia yang paling benar, atau membuat pernyataan, melemparkan narasi bahwa dia tidak bertanggung jawab pada situasi Rempang dan Galang. Nah, saya punya dokumen. Di situ Taba Iskandar sebagai sebagai Ketua DPRD Kota Batam tahun 2024 menjadi saksi dalam penandatanganan akta notaris antara pihak pertama BP Batam, saat itu Otorita Batam, pihak kedua adalah Pemko Batam. Pihak pertama ditandatangani oleh Benyamin Balu dan pihak kedua ditandatangani oleh Wali Kota Batam saat itu Nyakarir. Sebagai saksi adalah Ketua DPRD dan lain-lain, dan juga ada dari PT Max sebagai pihak ketiga. Saudara Taba Iskandar, stoplah untuk memberikan narasi-narasi yang seakan-akan apa yang saudara sampaikan itu harus menjadi pijakan bagi masyarakat dan orang-orang lain untuk terpengaruh dengan statement Anda. Mohon maaf ya saudara Taba Iskandar, sebaiknya koreksi diri itu lebih
lebih penting daripada mengoreksi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, Anda sendiri di 2024 disebutkan di pasal 2004 maksudnya ya. bahwa perjanjian tersebut berlangsung selama 80 tahun mengikat bagi pihak pertama dan pihak kedua untuk menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, saat itu Anda sebagai ketua DPRD Kota Batam, apakah Anda sudah melakukan pekerjaan sosialisasi itu di pasal 14 yang mengikat itu selama 80 tahun? Saudara Tabah, apakah Anda mengerjakan sosialisasi itu sejak 2004 hingga saat ini? Itu masih mengikat kepada diri Anda, walaupun Anda lagi tidak menjadi anggota ketua DPRD Kota Batam, tapi Anda diikat. Anda siapkah bertanggung jawab dengan perjanjian itu sebagai saksi? Apa laporan yang diberikan pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga kepada Anda? Anda sudah sampaikan ke masyarakat Rempang dan Galang. Jangan Anda biaskan bahwa itu dulu KWTE sama KWT sekarang yang positif. Tidak bisa begitu, saudara. Anda itu orang terpelajar. Anda itu punya titel sarjana hukum. Anda kedepankan equality before the law. Semua orang sama di mata hukum. Equality before the God. Semua orang berkedudukan sama di mata Allah, di mata Tuhan. Jadi Anda jangan selalu membuat ugal-ugalan untuk menyampaikan narasi-narasi yang memanas-manasi masyarakat Batam. Cobalah Anda menjadi orang pendengar, menjadi orang penyejuk. Anda tampil dong depan. Saya yang menjadi saksi pertanggungjawaban perjanjian di akta notaris tahun 2004 nomor 65. Anda siap dan bertanggung jawab. Jangan asik menyari-nyari kesalahan orang, Anda tumpahkan ke medsos, dan itu akan membuat orang lain yang tidak sepaham atau orang yang sudah terbakar amarahnya karena gara-gara ini jadi terpancing. Anda seorang wakil rakyat, tampillah sebagai fungsi pengawas saat itu. Sampaikan apa yang telah disampaikan pihak pertama, pihak kedua. Benarkah ada sosialisasi saat itu? Berapa dana PT MEK jika ada dana digelontorkan untuk sosialisasi? Berapa banyak dana digelontorkan? Misalkan kalau ada. Terus apa hasilnya? Pertanggungjawabannya. Laporan kepada masyarakat. Itu yang kami tunggu buat saudara Tabah Iskandar. Mohon maaf, saya harus menyangga ini. Saya tidak perlu memberikan satu pertanyaan, tapi saya memberikan pernyataan bahwa narasi-narasi yang selama ini berkembang yang saya lihat di medsos, yang Anda buat, itu terlalu membuat situasi memanas. Coba Anda tampil dengan menyejukkan masyarakat, menyejukkan semua pihak. Itu alangkah lebih baik. Karena ini hari Jumat, saya sampaikan sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Sekian demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam tetap semangat. Saya sebagai aktivis dan juga sebagai founder tim R yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, dan tujuan kami adalah memanusiakan manusia. Apa yang terjadi di Rempang dan Galang itu adalah saudara-saudara kita yang ingin juga dibantu memberikan jalan solusi yang terbaik. Bukan kita memanas-manasi yang di bawah, memanas-manasi sebelah kiri dan sebelah kanan. Apalagi menggiring masalah ini kepada provokator-provokator yang ada, dan juga orang yang kita hormati saat ini, mohon maaf, yang tadinya harus memberikan edukasi, malah juga balik mendukung gerakan-gerakan yang anarkis. Semoga ini tetap jalan dengan baik, berakhir antara masyarakat dan pemerintah, dan juga kita yang ada di luar daripada Rempang dan Galang. Insya Allah kami selalu mendoakan kalian. Kalian adalah saudara-saudara kita, demi Allah. Semua adalah saudara-saudara kita. Baik beda agama, beda suku, tetap adalah menjadi saudara sebangsa dan setanah air yang tetap menjunjung tinggi penegakan hukum. Equality before the law. Semua orang berkedudukan sama di mata hukum. Mari kita menemukan
medsos dan orang bisa membaca itu dengan baik dan bisa menjadi petunjuk hati-hati mereka yang baik, sehingga mereka juga akan menyampaikan itu kepada orang lain, pada saudara-saudaranya dengan kalimat kata yang baik. Saya sudahi dulu sahabatku semua. Selamat siang. Semoga hari Jumat ini menjadi Jumat barokah. Semoga kita saling menolong, saling membantu dalam situasi, dalam keadaan apapun. Kalau ada perkataan saya yang kasar atau melukai hati, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena manusia adalah tempat kesalahan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian. Tetap semangat saudara-saudaraku. Batam kita harus hidupkan sebagai kota yang besar, kota yang aman, kondusif. Karena selama berdiri otorita Batam, baru inilah Batam ingin melepaskan diri dari cengkraman Singapura yang menguasai Selat Melaka. Semoga menambah ilmu dan wawasan kita, karena ilmu dan wawasan itu adalah sebuah perjalanan hidup menuju kepada takdir kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa berkaitan dengan kasus Rempang ini, sampai hari ini masyarakat Rempang mereka tidak menolak investasi. Yang mereka tolak adalah relokasi. Ini yang perlu kita garis bawahi dan ini harus clear. Kenapa demikian? Karena banyak sekali saat ini manusia-manusia provokator yang sedang mengadu domba di Kepulauan Rempang ini. Saat ini video-video dari tokoh-tokoh, dari public figure, dari para ulama yang sedang mengadu domba itu sudah banyak berseliweran di media sosial. Tetapi pada dasarnya bahwa masyarakat Rempang itu, warga Rempang itu, mereka menerima investasi, tetapi mereka menolak relokasi. Mungkin hal ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah, baik itu di Kepri, provinsi, pusat, dan semua stakeholder yang berurusan dengan investasi ini. Mari bersama-sama kita mencari solusi. Artinya bahwa investasi itu tetap dijalankan dan masyarakat Rempang itu tidak direlokasikan. Jika hal ini dilakukan, maka persoalan itu akan clear. Hanya itu saja solusinya. Masyarakat Rempang mereka menolak direlokasi. Dan masyarakat Rempang juga mereka menerima investasi. Dua hal ini yang semestinya harus dipikir ekstra keras untuk mencarikan solusi oleh Menteri Investasi, oleh Menko Polhukam, oleh Presiden Jokowi. Dan ini semua demi keadilan di bangsa ini. Jangan kita berbicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara kita para penegak hukum di bangsa ini, kita para penguasa di bangsa ini, kita para pemimpin di bangsa ini tidak menerapkan itu ke masyarakat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap semoga cuplikan-cuplikan video tadi bisa memberi wawasan buat kita semua, bisa menambah hal-hal baru, khususnya berkaitan dengan kasus di Rempang ini. Namun satu hal yang perlu kita kecamin bersama ketika penggunaan gas air mata itu masih dilakukan oleh aparat penegak hukum di bangsa ini. Seolah-olah setiap persoalan, setiap masalah, gas air mata ini harus menjadi nomor satu.
Hal inilah membuktikan bahwa mereka tidak pernah mempelajari kasus kanjuruhan yang menewaskan banyak korban. Jika mereka pelajari, tentu hal ini tidak diulangi kembali di Kepulauan Rempang ini. Inilah yang dikecamin oleh masyarakat saat ini, yang dihujat oleh netizen saat ini. Semoga saja hal serupa tidak terulang kembali. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dalam menjalani rutinitas harian kita.